Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk menjelaskan dan memaparkan perjalanan pendidikan nasional dari dulu hingga sekarang. Pendidikan pada zaman VOC. Pada zaman VOC, pendidikan bagi rakyat Indonesia hanya diberikan pendidikan berupa baca, tulis, dan berhitung yang dimaksudkan untuk membuat rakyat Indonesia menjadi pembantu bangsa Belanda dalam beberapa urusan. Pada zaman Napoleon Bonaparte jatuh kekuasaannya dan pemerintah Hindia Belanda dibentuk kembali, pendidikan hanya diprioritaskan untuk orang-orang bangsa Eropa saja. Pada waktu itu, ada beberapa bupati mendirikan sekolah-sekolah kabupaten tetapi hanya untuk membentuk calon-calon pegawai dengan nama Sekolah Bumi Putera. Pada tahun 1922 didirikan Taman Siswa yang menandai bangkitnya jiwa merdeka. Pendidikan pada masa Jepang. Pendidikan pada masa Jepang, banyak orang Belanda diinterir oleh pemerintah militer Jepang sehingga banyak sekolah-sekolah untuk anak Belanda dan Indonesia kalangan atas lenyap. Hanya susunan sekolah untuk anak-anak Indonesia saja yang tertinggal, seperti sekolah rakyat, sekolah menengah pertama, sekolah menengah tinggi, dan sekolah kejuruan, yang dimana pada masa itu terjadi Perang Dunia Kedua, sehingga apapun yang dilakukan oleh pemerintah Jepang hanya untuk membuat Jepang menang perang. Pendidikan pada masa awal kemerdekaan. Pendidikan pada masa awal kemerdekaan ini pada kepemimpinan Mr. Suwardi terbentuk panitia penyelidik pengajaran Republik Indonesia yang diketuai oleh Ki Hajar Dewantara. Panitia ini bertujuan meletakkan dasar-dasar dan susunan pengajaran baru. Pendidikan pada masa demokrasi liberal. Pendidikan pada masa demokrasi liberal, kebijakan pendidikan merupakan kelanjutan kebijakan menteri periode sebelumnya. Yang menonjol pada era ini adalah lahirnya payung hukum legal formal di bidang pendidikan, yaitu Undang-Undang Pokok Pendidikan Nomor 4 Tahun 1950. Pendidikan pada masa Orde Baru. Kebijakan di bidang pendidikan daerah Orde Baru cukup banyak dan beragam, mengingat Orde ini memegang kekuasaan cukup lama, yaitu 32 tahun. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain kewajiban penataran P4 bagi peserta didik, normalisasi kehidupan kampus, bina siswa melalui OSIS, ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD, kuliah kerja nyata atau KKN bagi mahasiswa, merintis sekolah pembangunan, dan lain-lain. Pada era ini tepatnya tahun 1978, tahun ajaran baru digeser ke bulan Juni. Pembangunan infrastruktur pendidikan juga berkembang pesat pada era Orde Baru tersebut. Pendidikan pada masa era reformasi. Pendidikan pada era reformasi ini terbentuk kabinet pertama, yaitu Kabinet Hasil Pemilu 1999 yang dipimpin oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Pada masa ini, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan diubah menjadi Departemen Pendidikan Nasional dengan menunjuk Dr. Yahya Muhaimin sebagai Menteri Pendidikan Nasional. Pendidikan pada masa sekarang. Pendidikan pada masa kini identik dengan teknologi dan inovasi yang beragam, mulai dari penggunaan buku hingga penggunaan notebook sebagai media tulis untuk pembelajaran. Inovasi juga digunakan untuk mengefisiensi waktu dan juga agar seorang pelajar dapat menyerap ilmu yang diajarkan oleh tenaga pengajar.